Hai, dengan saya Chef Denny Frederick. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu mampir ke sini nonton video saya. Di video kali ini saya akan berbagi cara bikin donat. Bikin donat ya biasa. Dalam hati teman-teman pasti bilang gitu kan. Tunggu dulu, yang membagongkan istilah kata. Bahan donat ini tuh nggak pakai gula, nggak pakai telur, nggak ada tambahan margarin atau butter. No improver, no susu bubuk, apalagi susu cair. Nggak banyak prolog panjang kali lebar, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Langkah pertama, pencet tombol subscribe, like, dan notifikasinya. Nah ini supaya teman-teman tetap bisa dikabarin ketika saya berbagi resep, tips, dan pengetahuan bahan di video selanjutnya. Yap, seksi pembuktian. Cuman 3 bahan, 1 kilo Hans soft donut mix, 450 ml atau gram air es, dan ragi instannya 18 gram. 18 gram itu equal sama 1 sendok makan dan 2 sendok teh, tapi pakai sendok takar yang standar ya, peres. Proses selanjutnya kita campur dulu 2 bahan, ragi instan dan 1 kilo Hans soft donut mixnya. Kita bantu dulu, kita aduk-aduk pakai belum bis ya, aduk pakai spatula apa aja, pakai tangan boleh, jangan pakai kaki ya, itu nanti jadi viral masuk kayak di food streetnya India jadinya. Street food ya, kebalik. Setelah itu kita campur dulu setengah bagian air es. Setengah bagian berarti 225 sampai 250. Kita aduk dengan kecepatan yang rendah ya. Dan di sini kita tunggu sampai dia bergumpal-gumpal. Baru kita bisa tambahkan air seperempat bagian dulu. Dan sisanya nanti airnya itu buat kontrol ya. Udah pas atau belum. Oke, di sini kita naikkan kecepatan jadi kecepatan 2, medium speed. Aduk. Proses pengulenan ini kita tunggu sampai dapetin adonan tuh jadi kalis ya. Kalisnya kayak gimana sih? Nah, kita lihat dulu ya. Kita cek coba. Kalisnya itu, nah ini coba kita cek dulu. Ini sih kayaknya masih kasar, permukaannya masih kasar dan gitu gampang robek. Berarti proteinnya dalam terigu itu yang gluten ini ya, itu belum terbentuk, sudah terbentuk tapi belum sempurna. Kalau yang ini kayaknya sih udah bagus nih ya, teong. Nah itu udah elastis, udah bening, membentuk lapisan film yang elastis ya. Kemudian proses selanjutnya kita masuk ke pengistirahatan, resting, atau dikenal dengan istilah first fermentation. Ini fermentasi pertama. Dan jangan lupa kita tutup pakai plastik supaya permukaan adonan tidak kering. Oke. Nah, kita bisa lihat footage-nya. Saya ini di 20 menit. Bisa besarnya kelihatan. Saya kenapa 20 menit? Ada yang cuma 10 menit. Kalau 20 menit itu lemes banget ya adonannya. Dan menurut saya sih, kalau saya itu lebih gampang waktu pas proses roundingnya, proses pembulatannya. Di sini saya timbang 28 gram. Nah, kenapa pertanyaannya ini? Kenapa kok 28 gram? Karena saya pakai ring cutter atau donut cutternya itu 6,5 cm diameternya. Itu udah pas untuk 28 gram. Kurang. Oke, sip. Nah, ini jadi panduan ya. Jadi nggak satu-satu ditimbangin terlalu lama. Nah, dipotongin kira-kira besarnya sama. Paling juga kurang lebih 1-2 gram. Tahu kan, kelebihan 2 gram. Tapi bisa jadi lebih cepat nimbangnya. Oke, habisin semua. Ditimbang 28 gram. Baru kita rounding. Ini proses rounding nih. Proses rounding, proses pembulatan itu pemadatan. Supaya hasil crumbnya atau daging di rotinya itu pori-porinya bisa terbentuk rapi sempurna, nggak besar kecil ya. Dan ini yang impactnya di sini nih, ini yang menentukan tuh. Oke. Baru kita siapin loyang, saya pakai 60-40 yang taburin dengan terigu dulu. Ini pas 60-40 itu jadi 6 kali 4, berarti ada 24 dough, 24 adonan. Nah, setelah ini kita masuk ke proses fermentasi kedua. Berapa lama? Tergantung lah. Kalau malam mungkin lelet ya lembangnya, tapi kalau siang dia bisa lebih cepat.
Nggak perlu di nggak perlu masuk di prover. Oke, kalau di prover nanti jadi basah. Waktu dipencetnya juga dipipihkan nanti seperti ini, itu nanti jadinya basah lengket-lengket. Oke, nah ini karena sudah ringan, kita bisa pipihkan dan diproses dengan donat cutter. Sisanya diapain? Terserah aja, ada yang digoreng. Kalau saya masukkan dalam plastik, saya jadikan satu, masukkan dalam plastik, saya masukkan ke lemari freezer, lemari es bagian freezer. Dan itu bisa tahan sampai 3 bulan, 4 bulan, nggak masalah. Kalau saya bikin lagi, nah itu di adonan sebelum kalis, 5 menit sebelum kalis saya masukkan tuh adonannya. Tapi jangan lupa harus di towing dulu, jangan frozen keras-keras masukin di adonan utama. Jadinya nggak ngerusak di pedalnya itu. Bukan pedal ya, hook ya. Kalau di planetary mixer. Nah setelah ini kita proses lagi, kita istirahatkan yang dinamakan dengan third fermentation atau fermentasi ketiga. Nah fermentasi ketiga ini jangan terlalu besar juga dan jangan terlalu masih berat atau kecil. Pas lah ya. Kalau saya sih nggak sampai double size, hampir double size itu baru saya goreng. Karena kok terlalu besar juga nanti itu bener digoreng kelihatan gede ya. Tapi waktu pas sudah dingin, tiriskan dingin, dia agak mengecil, mengkeret namanya. Ya tahu mengkeret ya. Ini proses penggorengan saya pakai api sedang. Satu sisi 1 menit lah ya. Yang jelas nggak kurang dari 1 menit. 1 menit lebih dikit. Baru saya balik, lanjutkan ke proses penggorengan 1 menit lagi. Sampai coklatnya cantik ya. Dan di sini saya nggak pakai baking powder. Kalau pakai baking powder mungkin besarnya kelihatan agak berbeda, tapi nggak terlalu signifikan juga. Tapi efeknya juga terlalu banyak bubble di permukaannya. Karena leavening agentnya terlalu kuat ya. Ada ragi sudah ngembang, tambahin dengan baking powder itu kena panas gini kan dia ngembang lagi. Itu kan lebih halus ya permukaannya. Kalau pakai api yang rendah dia nggak akan terbentuk ring dan juga kulitnya jadi tebal gitu ya. Kenapa? Ya proses pematangannya lebih lama. Nah ini kalau misalnya nggak terbentuk ring, tipsnya teman-teman bisa kasih spidol warna putih lah di tip egg. Tara, jadi ya. Oke, ada yang bilang ini pucat, ada yang bilang juga pas, tergantung ya. Kalau orang Eropa nggak suka ini, ya orang Asia sukanya yang memang warnanya pucat-pucat gini ya. Ya itu selera lah. Nah setelah ini kita dinginkan baru proses dipping atau proses coating dengan gula donat boleh. Apa aja lah teman-teman sudah tahu variannya untuk cara menghias sesuai selera ya. Di sini saya pakai gula donatnya namanya Han Soft Donut. Biasanya kalau pakai gula donat yang di pasaran itu yang lebih ekonomis. Saya suka ekonomisnya, murahnya, tapi saya nggak suka kualitasnya. Kenapa? 1 hari aja nggak sampai, kadang itu udah hilang. Tapi kalau pakai Han Donut Dusting, itu saya jamin 2-3 hari garansi itu dia tetap masih kelihatan snow effect atau efek saljunya. Karena dia kena lembab pun nggak gampang hilang, nggak terserap dengan lembab ya, nggak hilang. Kalau yang gula donat yang biasa itu biasanya nggak sampai 1 hari gampang hilang ya. Ini saya pakai cara jadul ya, masukkan plastik epek gitu ya. Kemudian ya saya kasih tengahnya terserah aja lah, mau kasih strawberry jam, blueberry jam, tapi di sini saya pakai Clotta Glaze banana milk atau pisang susu. Ini donat yang tengahnya bolong tapi masih ada kram yang saya pencet tadi nggak saya ambil ya. Wih, masih munjung kurang rapi, baru kita tapping atau dihentakkan, atau French language-nya itu dikentrok-kentrok gitu ya, supaya rata seperti itu. Ini yang paling favorit, dipping dengan Clotta White Couverture. Kenapa favorit? Yang rasanya itu mantep banget, susunya itu mantep banget ya. Tapi harganya juga mantap sih, sesuai kualitas lah ya, Ini saya tabur dengan Bendiku XD. Silakan dilanjut proses dipping, proses coating, mau dikasih apa aja, tabur apa aja boleh.
Seperti itu cara bikinnya. Gampang kan? Terbukti tanpa yang tadi saya sebutin, cuma 3 bahan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perhitungannya. Tapi saya nggak ngitung di toppingnya, hiasannya, tapi cuma di donatnya. Satu piece itu berapa sih? Kan ada juga yang orang usaha frozen ya. Sip, kita lanjut ke proses perhitungan. Oke, di perhitungan tabel ini saya mau rangkum aja poin-poinnya ya. Jadi dalam 1 kilo itu per piece-nya jatuhnya Rp1.090. Kalau disimulasikan dijual dengan 1.800 ya berarti keuntungannya 710 per piece. Dalam 1 kilo atau dalam satu resep itu margin persentasenya 116%. Total kalau dirupiahkan jadi 37.230 sekian. Satu lagi itu ada minyak padat. Kenapa kok cuma 333 gram? Karena dalam 1 kilo bisa dipakai sampai 3 kali. Maka kenapa saya cuma sepertiga bagian saya hitung. Itu jawabannya. Buat yang minat mau bikin Hands of Donut Mix, mau belinya di mana, dapetin di mana, itu ada description box di bawah. Itu saya udah cantumin linknya, detailnya lengkap ada di sana. Sekian dulu, terima kasih sudah pantengin di channel Kata Chef. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.